bisa disangkal, Hyundai Palisade sosok SUV bongsor yang berhasil mempesona khalayak Indonesia. Penjualannya pun cukup moncer dan segera menjadi andalan di pasar kaum menengah ke atas. Sejauh ini Palisade bermain sendiri di segmen SUV bongsor berpenggerak roda depan di tanah air. Dan sampai saat ini bahkan belum nampak siapakah yang bakal jadi rivalnya. Namun kalau kita melihat tanda-tanda yang sudah diberikan pabrikan GAC Tramci yang akan memasarkan produknya di Indonesia, dan ditambah tertangkapnya salah satu mobil GAC Tramci yang sudah uji tes jalan di suatu tempat di jalanan Indonesia. Jika melihat dari tampilannya, tampaknya ini adalah sosok GAC M-Co. Bisa jadi mobil-mobil GAC Tramci yang lain juga ikut dibawa, seperti salah satunya ini GAC Tramci GS8. Nah, sebelum itu, yuk kita intip spesifikasi dan berapa harganya. Berikut ulasannya. Generasi baru Tramci GS8 ini membawa desain yang sangat-sangat baru. Tampak di eksteriornya ini ada garis-garis di bodi mobil yang terlihat tegas, sehingga memberi kesan kekar. Kemudian grill depannya membentuk pola V dengan tambahan ornamen chrome dan black gloss. Untuk lampu utamanya pakai 4 buah LED pada masing-masing sisinya. Nah, yang unik, lampu ini ada semacam penutup, jadi baru akan terbuka jika mesin dihidupkan. Sementara bempernya juga punya lekukan agresif dan ditambah 2 LED bar yang berfungsi sebagai fog light. Dari samping, siluet bodi Tramci GS8 sebenarnya mirip dengan Hyundai Palisade. Layaknya mobil yang punya karakter SUV bongsor dengan kap mesin panjang, bodi pakai desain garis lurus, dan atap panjang rata. Namun GAC coba memberi sentuhan lebih mewah dengan tambahan aksen chrome di bodi serta bingkai kaca jendela bagian bawah. Sementara itu, semua pilarnya diberi aksen black gloss sehingga terlihat seperti floating roof. Kalau melihat segi dimensinya, GS8 punya panjang 4.980 mm, lebar 1.950 mm, tinggi 1.780 mm, dan jarak sumbu roda 2.920 mm. Kalau dibandingkan dengan Land Cruiser 300, GS8 lebih panjang 15 mm, lebih ramping 30 mm, dan lebih pipih 165 mm. Tapi kalau dibandingkan dengan Palisade, panjangnya sama, tapi lebih ramping 25 mm dan lebih pipih 30 mm. Lanjut ke buritannya, jika bagian depan mobil terlihat sangat agresif, beda halnya dengan belakangnya, di mana penampilannya lebih sederhana meski tak meninggalkan kesan futuristik dan berkelas. Lalu yang menarik di sisi belakangnya ini adalah keberadaan lampu stop dengan pola LED yang unik. Kemudian di bagian bawah bumper juga ada knalpot ganda yang ukurannya cukup besar. Mungkin ini juga sebagai petanda kalau GS8 punya tenaga mesin yang kuat pula. Masuk ke dalam, kita lihat interiornya terlihat minimalis dan modern. Bahan untuk lapisan di kabinnya ini dan di trimnya sepertinya oke. Selain itu, GS8 menawarkan banyak sekali hal baru untuk segmen SUV premium. Satu di antaranya keberadaan head unit layar sentuh berukuran 14,6 ini. Monitor ini memiliki berbagai fitur untuk mengontrol kendaraan serta menggunakan sistem operasi Adigo 4.0. Gak cuma itu, grafik layarnya juga keren, terutama GeForce Meter di sebelah kanan. Meski tidak terlalu masuk akal untuk SUV besar dan berat. Namun dari monitor ini selain bisa memutar beragam format audio video, juga bisa mengatur AC hingga mengaktifkan GPS. Sementara di sisi pengemudi juga ada monitor LCD 12,3 inci yang berfungsi sebagai meter cluster. Untuk konfigurasinya, GAC menawarkan GS8 sebagai SUV 7-seater. Namun ruang kepala dan ruang kaki baik penumpang baris depan maupun baris kedua
hingga baris ketiga diklaim sama leganya. Lalu kursi baris kedua juga berukuran besar dan mewah dan juga sudah captain seat. Sementara itu, jika sedang membawa banyak barang, jok baris ketiga dan kedua bisa dilipat rata. Jika bicara mengenai mesin, Palisade dan GS8 sama sekali berbeda, karena Tramci GS8 tidak punya opsi mesin diesel seperti halnya Palisade. GS8 dibekali dengan mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang dikawinkan dengan transmisi matic 8 percepatan. Mesin ini mampu mengukir daya di angka 248 horsepower dan torsi 400 Nm. Sedangkan pilihan kedua adalah versi hybrid yang menggunakan tipe mesin yang sama dengan tambahan sistem hybrid yang diambil dari Toyota Hybrid System atau THS. Versi ramah lingkungan ini mampu mengeluarkan daya sebesar 192 PS dengan torsi 320 Nm. Tapi untuk varian penggerak roda depan ditambah motor elektrik bertenaga 182 PS dengan torsi 270 Nm. Sedang varian penggerak 4 roda pakai tambahan satu lagi motor elektrik di roda belakang berdaya 54 PS dengan torsi 12 Nm. Nah, ini yang menarik. Bicara soal harga, kalau Palisade di Indonesia dijual mulai dari 788 juta rupiah hingga 81 miliar rupiah. Maka SUV 7-seater asal Cina ini punya harga hampir separuh lebih murah. Untuk varian termurahnya, GAC GS8 dijual mulai 415 juta. Nah, jika dipasarkan di tanah air, maka GAC Tramci GS8 ini akan beradu generasi dengan sejumlah SUV berbodi boxer lain seperti Toyota Land Cruiser dan Hyundai Palisade. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.